Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini saya mau mengulas sedikit lebih seru, di mana dalam artian ini udah ramai diperbicarakan. Kalian punya dana 5 juta sampai 5,5 juta, mungkin ini bisa menjadi rekomendasi yang tepat buat kalian yang mau cari smartphone pengganti atau smartphone baru. Ini dia Realme 9 Pro Plus, kelas mid range tapi memiliki sensasi flagship. Wow, kok bisa begitu? Nah, ini yang perlu saya bahas ke kalian kalau kalian memang mau beli. Dan bahasan kali ini memang sedikit ekstrim karena dia menggunakan sensor kamera utamanya itu IMX milik Sony 766, udah dibekali OIS plus EIS. Kamera ini sensornya dipergunakan di kelas-kelas flagship, contohnya seperti di Vivo X70 dan juga Xiaomi 12 dan kelas flagship lainnya banyak yang menggunakan ini, apalagi Oppo kalau nggak salah Find X juga menggunakan sensor yang sama. Nah, karena dia kayak apa ya, orang cari gara-gara gitu lah, ini kayak seakan ini kelas mid range tapi mau main di kelas flagship. Nah, saya bukan mau mencari membandingkan gimana, tapi memang dia yang sedang cari sensasi dan gara-gara mau head to head menantangin kelas flagship untuk kamera utamanya. So, kita akan duelin dia sebagian kamera utamanya dengan iPhone 13 Pro. Seperti apa? Yuk langsung saja kita ulas pembahasan dari Realme 9 Pro ini. Bukan yang Pro, ada yang Pro, ada yang Plus. Ini yang Plus ya, supaya lebih detail lagi. Kalau yang Pro itu budgetnya lebih murah, tapi kalau saran saya mending yang Pro Plus ini. Udah, nggak usah basa-basi lagi, kita ulas di bahasan Realme 9 Pro Plus berikut ini, guys. Dan pertama kita akan bahas dari segi fisiknya terlebih dahulu, dan ini yang kalian dapatkan adalah silicone case warna agak smoke gitulah ya. Dan ini kebetulan yang warna Sunshine Blue. Nah, kalian mau lihat nanti Sunshine Blue-nya ini unik banget menurut saya ya. Oke, pertama sebelum jauh-jauh bahas, kita dibahas dulu dari bagian samping. Ini ada volume button. Kemudian untuk SIM tray atau SIM card-nya bagian samping juga. Di bagian atas ini ada microphone untuk noise cancelling. Bagian bawah ini masih ada, kita jumpai USB untuk jack 3.5, kemudian Type C, ada grill speaker. Kita akan dengerin nanti gimana kualitasnya. Di bagian sisi sebelah kanan ini ada power button di sini. Kemudian tidak ada yang lain. Tapi physically meskipun bahannya bukan yang metal atau glass, tapi ini cukup solid. Warnanya unik. Dan ini kalau dalam ruangan warnanya seperti ini, guys. Yuk langsung kita lihat bagaimana kalau dilihat di luar di sinar matahari, guys. Kalau ngomongin desain, nih handphone udah kekinian banget, desainnya yang kece banget dengan dimensi bodi yang nggak terlalu gede amat, 160,2 x 73,3 dengan ketebalan 8 mili, bobot cuman 182 gram. Bagian depan udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Dan desain kamera ini kayak si iPhone. Kenapa ya kok mereka pada berlomba-lomba pengen iPhone look like? Please, bikinlah ciri khas kalian sendiri-sendiri. Nah, untuk performance sendiri di Realme 9 Pro Plus ini dia dibekali dengan MediaTek Dimensity 920 5G dan cukup lumayan, dimana prosesornya lebih kenceng. Ini handphone udah bisa lebih dingin dengan chipset yang baru. Tentunya ada vapor chamber cooling system yang membuat handphone ini nggak mudah cepat panas, katanya sih begitu ya. Kemudian juga didukung, sudah mendapatkan di dalam kemasan box ini kalian udah mendapatkan USB Type C charging dan kepala charger yang udah chargernya support 60 watt super dart charge. Mantap banget. Nih, informasi yang di sini 50% hanya 15 menit, 80 30 menit, 46% itu sudah mencapai full. Mantap. Dan ini informasi yang di sini baterainya kapasitas 4500 mAh, di mana kalian main game itu kurang lebih tercatatnya di sini, informasinya di sini kalian bisa lihat sendiri 6,7 jam. Kemudian waktu telepon 36, dengerin musik 27. Kemudian entertainment itu bisa sampai 20 jam. So, setelah pembahasan performa ini nggak afdol kalau kita nggak cek performanya. Yuk langsung saja kita cobain rendering video 4K lagi 60 fps seberapa
cepat nih handphone dengan MediaTek 920 ini. Oke, seperti biasa kita mau testing rendering video 4K dan kita bergunakan video yang sama. Jadi supaya fair semua, kita akan gunakan video 4K yang kita bergunakan di Samsung. Kemudian seperti ini. Kita setting di sini Ultra HD 4K, settingan karena frame rate-nya 60, kita bikin 60 juga, ya kan? Oh my god. I don't know what's going on, dimana seharusnya dia menggunakan Dimensity MediaTek 920 harusnya bisa, karena yang 900 itu bisa frame rate 60 fps, tapi ini 60 fps nya blank guys, hanya bisa 4K di 30 fps. Cukup surprising banget sih. Oke, nggak apa-apa, kita kualitinya kita bikin terbaik, cuman frame rate nya aja yang nggak bisa 60 fps. Oke, kita cobain 1, 2, 3. Untuk performa bener banget, ini surprising banget buat saya, dimana kalau saya kemarin testing pernah yang MediaTek 900 itu video 4K 60 fps itu bisa di rendering, dan itu memang memakan waktu bisa sampai 2 menit. Nah, kalau yang 920 harapan saya memang bisa lebih memangkas waktu, tapi ini nggak bisa. Mungkin saya akan lain kali akan saya coba lagi testing update-nya nanti di short video ya, terkait performa dalam hal rendering video 4K 60 fps ini guys. Salah satu fitur yang dimiliki di kelas flagship dan dibawa di Realme ini adalah haptic feedback. Di sini namanya OHaptic, dimana kalian bisa mengaktifkan ini sensor getarannya itu seberapa. Kalian bisa atur sendiri haptic feedbacknya, ini vibrate-nya. Misalkan kalian ketik-ketik, waktu sentuh ini ada getarannya tuh enak banget, waktu mencet layar tuh terasa enak feel. Nah, di Realme ini menariknya, dia memiliki fitur yang dimiliki kelas flagship, contohnya di Mi 11 Ultra, yaitu heart rate monitor. Kalau di Realme kita masuk ke Realme Lab, kemudian ada heart rate measurement. Kita coba bareng-bareng ya, 1, 2, 3 di sini. Nah, hasilnya kayak gini guys, 86. Sama di Realme dan Xiaomi, hasil akhir 86 bpm. Untuk layarnya sendiri, Realme 9 Pro Plus ini dukung layar yang udah support sampai 90 Hz. So, kita akan mau lihat kualitas layar 90 Hz, kemudian Super AMOLED-nya itu seberapa jernih di handphone ini guys. Dan berikut untuk kualitas layarnya guys, yang menurut saya juga lumayan tajam, lumayan jernih. Kemudian kontras saturasinya pun juga lumayan bagus. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Kalau kalian lihat dari warna yang dihasilkan, diproduksi di handphone Realme 9 Pro Plus ini, menurutku sih oke, fine, good, mantap banget. Sekarang kita akan testing dari kualitas audionya yang sudah disupport Dolby Atmos guys. Ini sudah didukung dengan Dolby Atmos yang mana bisa kita aktifkan tergantung skenario yang kita pergunakan saat kita memutar media. Yuk langsung saja kita cobain tes kualitas audionya guys. Oke, sekarang kita mau cobain kualitas audionya. Kita volume kencangin dulu. Wait a minute, ini kelas mid range, harga 5,5 juta, Dolby Atmos. Nggak kayak yang kompetitornya yang masih satu speaker di sini doang. Asli gila. Untuk kelas mid range yang harga segini, dia menggunakan speaker 2, satu yang speaker di bawah, satu di earpiece. Suaranya pun balance, nggak terlalu beda banget. Wah, gila banget. Ini amazing untuk kualitas audio di Realme 9 Pro Plus. Dan ini yang ditunggu-tunggu guys, kita akan memperlihatkan ke kalian kualitas
kamera yang dikatakan dia benar-benar memiliki kualitas kelas flagship. Dan bahkan nggak hanya itu aja, dia berani menantang ini dia, iPhone 13 Pro. Atau mungkin perlu disandingkan dengan Vivo, itu mungkin next. Karena sensornya dia yang digunakan juga sama dengan si Vivo X70 Pro atau X70 Plus dan sebagainya. Dan bahkan Oppo Find X, Xiaomi Mi 12 itu dia bergunakan di sini. So, seperti apa hasilnya? Sebelum itu saya juga mau menyampaikan, karena dia menantang kamera-kamera flagship, kalian bisa klik link di deskripsi kalau yang mau ikutan kontes kompetisi foto night mode atau night street atau lebih light painting, boleh kalian bisa ikut bebas dengan menggunakan kamera apapun, karena ini benar-benar Realme menantang. Menantang dalam artian apa? Hadiahnya juga Realme 9 Pro Plus. Jadi kesempatan kalau yang pengen ikutan, klik link di deskripsi karena ini terbuka untuk umum dan head to headnya itu akan dimunculkan di Instagram. Jadi persyaratannya tolong dibaca dulu agar kalian bisa ikut kompetisi fotografi ini. Bebas kalian menggunakan smartphone apa, bebas, nggak boleh pakai DSLR atau mirrorless, tapi bener-bener head to head kamera smartphone ya guys. Berikut hasil foto selfie 16 megapiksel di Realme 9 Pro Plus yang menurut saya bagus, detailnya bagus, dan ini HDR, saya membelakangi cahaya pun dia bisa menangkap cukup bagus juga, bokehnya pun mantap. Dan bahkan bokehnya untuk dua orang ini sih saya cobain yang bukaan lensa f3.5 itu pun bisa menangkap wajah dua orang di belakang saya juga bagus, dan ini yang paling bokeh 0,95. Dan ini hasilnya head to head dengan iPhone. Nah, menurut kalian bisa langsung nilai sendiri deh. Di iPhone memang lebih gelap, tapi detailnya pun sama. Ini hasil kualitas yang menurut saya bener-bener kelas flagship, ditantangin banget nih oleh si Realme 9 Pro karena menggunakan sensor. Lihatlah detailnya, warnanya dari akuarium ini juga memang lebih biru ya di iPhone ya. Cuman hampir apa ya, realitinya bagus, detailnya bagus, kontrasnya bagus meskipun ada unda-undi dengan si iPhone. Itu sih tergantung selera dari masing-masing kalian. Kalau mau original ya lebih warnanya lebih kelihatan original di iPhone. Dan berikut untuk hasil kamera bagian belakang untuk wide angle, kemudian normal shootnya dan juga 2 kali zoom. Nanti kita cobain yang 20 kali hybrid atau yang zoom 20 kali yang ya abal-abal lah, diperbesar gitulah. Ini kita cobain lagi dari wide sampai zoom lagi. Kalian bisa lihat dari awannya, detail gapura meteor cell ini itu warnanya masih bagus meskipun ada sedikit perbedaan antara beberapa lensa. Dan ini wide angle menurut saya kalau kamera utamanya yang paling oke. Dari wide angle kalian bisa lihat detailnya. Ya, ini yang normal di mana dia menggunakan kamera utama, detailnya lebih bagus dibandingkan wide dan zoomnya menurut saya pribadi. Menurut kalian yang nonton gimana? Dan ini yang 20 udah langsung pecah hasilnya, not good. Dan berikut hasil yang bokeh 3,5 kali 3,5 bukaannya lensa, dan ini yang 0,95 bukaan lensanya, jadi lebih terang penangkapannya. Dan berikut normal shoot, kita akan coba makro shootnya di 8 Pro. Dan hasilnya yang Pro itu kita lebih fokuskan, hasilnya cukup bagus guys. Menurut kalian gimana? Testing untuk video selfie ini yang hanya terbatas di 1080p Full HD ya, 30 fps. Nah ini hasilnya kurang lebih kayak gini. Untuk stabilan silahkan sampaikan komentar kalian hasilnya gimana. Nanti kita mau lihat yang AI highlight ya. Untuk yang AI highlight itu saya cobain di luar. Kalau yang di sini di indoor sih kita nggak pakai AI highlight. Nah untuk suaranya sendiri bagaimana? Silahkan sampaikan komentar kalian guys. Berikut adalah video bokehnya, background blur yang 0,95 ya, bukan f 0,95. Hasilnya gimana itu, dan lagi-lagi hanya terbatas di 720p, nggak sampai Full HD. Hasilnya kayak gini. Suaranya bagaimana guys? Nih. Saya sambil jalan, hasilnya kayak gini. Bagus nggak? Keren sih. Berikut video selfie di mana AI highlight saya masih off kan dan masih bisa menangkap HDR, wajah saya masih bisa terekam dengan baik, dan ini kondisi AI highlight saya on kan. Apakah ada perbedaan di sini dibandingkan off dan on? Kalau perlu di playback aja
sampaikan komentar kalian guys. Dan untuk video sama hal-halnya yang kelas mid, kadang kita pada saat rekam video itu nggak bisa milih wide seperti ini. Kalau zooming bisa. Jadi kalau misalkan kita pilih wide angle itu terbatas di 30 fps, nggak bisa 60. Misalkan kita klik 60, boom, dia langsung balik ke normal. Seperti itu guys. Jadi untuk wide angle-nya hanya bisa kita pilih manual, nggak bisa waktu pada saat merekam kita ubah ke wide angle. Saya mau contohkan sebentar. Ini contoh, misalkan saya lagi ngerekam. No, nggak bisa. No, nggak bisa dibikin wide angle. Kalau nge-zooming bisa. Oke, kita lanjut testing lagi. Video ultra wide hanya ada 1080 atau Full HD 30 fps, dan ini hasilnya ultra wide-nya guys. Menurut kalian gimana? Saya sambil jalan hasilnya seperti ini. Untuk stabilan saya jalan cepat. Ikut video Full HD 60 fps handheld sambil jalan cepat, dan hasilnya seperti ini. Penangkapan suara juga bagaimana? Silahkan sampaikan komentar kalian guys. Hasil video 4K nya, nah kalau zooming 4K bisa, yang lain Full HD juga bisa, cuman kestabilannya menjadi masalah nih. Nah, kestabilannya gimana nih 4K nya? Kayaknya nggak ada EIS nya deh. Nah, gimana menurut kalian nih? Goyang ya kan? Nah, ini hasil 4K nya, cocok dan perlu sebuah gimbal guys. Dan ini untuk dual videonya, dan hasilnya kayak gini. Menurut kalian gimana hasil penangkapannya? Ini kalau ini bisa di zoom, bisa nggak? Hasilnya kayak gini sambil jalan. Dan lumayan untuk fiturnya ini kayak di Oppo juga, ada yang bulat kayak gini, ada yang kotak, dan ada yang nanti separuh. Dan hasil penangkapan suaranya gimana kayak ini? Bagus nggak guys? Pada Realme ini ada mode movie, dan ini yang wide angle-nya kayak gini. Gimana untuk stabilannya? Kita cobain deh mode movie-nya. Ini yang wide angle, hanya ada wide dan juga normal. Kita cobain hasil untuk normal shootnya. Movie lagi yang normal, ini aja kayak serasa ngezoom loh. Sambil jalan cepet, gimana ya hasilnya ya. Ini kestabilannya yang EIS nya lebih distabil kayak ultra steady nya. So hasilnya kayak gini untuk yang mode movie di Realme 9 Pro Plus. So, bagaimana menurut kalian guys terkait Realme 9 Pro Plus ini? Dari serangkaian uji coba testing yang saya perlihatkan, audionya mantep banget, layarnya bagus banget. Kekurangan menurut saya hanya ada di prosesor yang mungkin perlu dioptimalkan lagi, karena saya nggak tahu pada saat rendering 4K 60 fps nggak bisa, hanya di 30 fps. Mungkin nanti next kalau ada update saya akan update di short video. Terlanjut di kameranya pun ini cukup bagus, di kelas mid range di harga segini ini jempolan banget. Ada mode street mode seperti ini, nggak ada orangnya nggak enak. Nah, supaya bisa bagus kayak gini hasilnya, ini pencahayaan penangkapannya bagus banget. So kalau kalian punya budget di antara 5 sampai 5,5, saran nih handphone bisa menjadi rekomendasi kalian. Tepat deh, dari bobotnya nggak terlalu berat, desainnya kece banget. Nah, demikianlah untuk opini saya pribadi. Kalau kalian punya opini, silahkan sampaikan di komentar kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan. Kalau ada kekurangan bisa kalian update di komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Sampai jumpa and bye-bye guys.